Apa kabar anak-anak? Kembali lagi bersama Bu Risma. Kali ini kita akan belajar mengenai gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Tema 4, subtema 2, pembelajaran 1. Simak ya. Mari kita baca teks bacaan dulu. Anggota Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia atau PERKI, Isman Firdaus, mengatakan tingginya prevalensi jantung koroner di Indonesia disebabkan oleh perubahan gaya hidup yang tidak sehat seperti merokok dan pola makan yang tidak seimbang. Gaya hidup, merokok, dan pola makan merupakan kontributor utama terjadinya penyakit jantung koroner atau PJK. Dilaporkan, 50% penderita PJK berpotensi mengalami henti jantung mendadak atau sudden cardiac death, katanya. Selama pandemi, laporan rumah sakit menunjukkan bahwa 16,3% pasien yang dirawat di ruang isolasi COVID-19 memiliki penyakit penyerta atau komorbid. Angka kematian pasien COVID-19 dengan komorbid pun terus meningkat hingga 22–23%. Isman mendorong agar masyarakat membudayakan pola hidup sehat, aktif menerapkan protokol kesehatan, dan segera mengikuti vaksinasi COVID-19. Kami dari PERKI meminta kepada seluruh masyarakat, terutama yang memiliki penyakit jantung, untuk menjaga protokol kesehatan ketat dan melakukan vaksinasi untuk mengurangi perburukan bahkan angka kematian, kata Isman. Maksi menghimbau Kementerian Kesehatan dan seluruh pemangku kebijakan agar terus mencegah dan mengendalikan penyakit melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau GERMAS, serta berupaya mengontrol tingkat keparahan penyakit jantung. Diambil dari Tempo. Oke, selanjutnya coba jawab pertanyaan ini ya bersama kelompok kalian. Oke. Oke, kita masuk ke organ peredaran darah. Di sini ada paru-paru, ada jantung, ada seluruh tubuh. Ini adalah perjalanan darah kalian ini di seluruh tubuh kalian melalui sini. Kemudian ada alat peredaran darah. Ada jantung untuk memompa darah, dan ada pembuluh darah untuk tempat mengalirnya darah. Organ peredaran darah manusia ada jantung. Organ ini salah satu organ yang penting dalam tubuh manusia. Fungsinya untuk memompa darah ke seluruh tubuh. 2. Pembuluh darah. Pembuluh darah adalah saluran mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh atau sebaliknya. Yang ketiga, darah. Darah mengalir ke seluruh tubuh. Darah memiliki ciri-ciri antara lain berwarna merah, bertekstur lengket, dan agak kental. Gangguan peredaran darah. Yang pertama, ada faktor keturunan. Yang kedua, faktor non-keturunan. Gangguan peredaran darah karena faktor keturunan diantaranya 1. Hemofilia. Gangguan ini disebabkan adanya kelainan yang menyebabkan darah sulit membeku jika terjadi luka. Jadi dia berdarah terus. Kemudian yang kedua, thalassemia. Pada gangguan ini, bentuk sel darah merahnya tidak beraturan. Hal ini menyebabkan daya ikat sel darah merah terhadap oksigen dan karbon dioksida menjadi berkurang. Gangguan organ peredaran darah manusia non-keturunan. Yang pertama, ada anemia. Gangguan ini disebabkan karena rendahnya kadar hemoglobin dalam darah. Rendahnya kadar hemoglobin dapat disebabkan karena makanan yang dikonsumsi kurang mengandung zat besi. Ciri-cirinya adalah penderita mudah lelah dan sering merasa pusing. Yang kedua, tekanan darah rendah atau hipotensi. Gangguan ini disebabkan terjadinya penurunan tekanan darah. 3. Tekanan darah tinggi atau hipertensi. Gangguan ini disebabkan karena naiknya tekanan darah yang diakibatkan oleh penyempitan pembuluh darah. 4.
kanker darah atau leukemia. Gangguan ini disebabkan sel-sel darah putih yang memperbanyak diri tanpa terkendali, yang mengakibatkan sel darah putih ini memakan sel darah merah. Kelima, jantung koroner. Gangguan jantung yang disebabkan oleh penumpukan lemak darah atau kolesterol pada arteri koronaria. Beli kue donat lalu ditata, lalu dimakan, wajahnya merah. Jagalah selalu jantung kita. Jantung penting untuk peredaran darah. Apa makna dari pantun di atas? Maknanya adalah mahalnya kesehatan untuk organ tubuh manusia. Maka dihimbau untuk menjaga organ peredaran darah. Nah, sekarang dapatkah kamu membuat pantun yang makna atau isinya tentang menjaga pentingnya organ peredaran darah agar terhindar dari gangguan kesehatan? Oke, kita belajar dulu ya syarat-syarat membuat pantun. 1. Terdiri atas 4 baris atau disebut 1 bait. 2. Bersajak ABAB. 3. Baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Baris ketiga dan keempat merupakan isi. Terima kasih. Selamat mencoba membuat pantun. Sampai jumpa lagi. Bye.